Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Dan video kali ini saya akan membagikan tutorial pembuatan polarity terbalik ya, polaritas terbalik yaitu min atau plus. Ini kegunaannya untuk melindungi baterai ataupun modul apa itu step up ataupun step down ya, terserah kalian saja mau dibuat apa. Dan saya buat ini karena saya punya pengalaman buruk. Saya punya bingkisan seperti ini. Ini dalamnya step up dan step down ya. Dan pada waktu itu saya salah input ini. Dari power supply saya, SMS bekas komputer yang udah saya modif ya. Dan saya input ke sini dan posisinya ini di step up dan ini posisi ke modul. Akhirnya ini MOSFET dari step up itu konslet. Nah, akibat dari konslet ini, apa yang terjadi pada SMP saya ini? Nah, itu bro yang terjadi. Meledaklah si elko ya di SMS yang satu ini. Dan yang satunya ini diodanya sama transistor rusak. Nah, karena habis ini saya pakai ada ledakan. Nah, saya kira kan SMP modul step up-nya itu nggak masalah. Saya pakailah yang ini. Oh, sama. Akhirnya rusak juga konslet semua. Nah, biar nggak berlama-lama, kita lanjut ya ke rangkaiannya. Nih, seperti ini. Silakan disimak. Bahannya ini saya beli ini MOSFET FDP045N10 ya. Ini 164 ampere, 100 volt. Nanti bisa kalian cek datasheetnya seperti apa ya. Dan juga ada dioda Zener ya. Dioda Zener ini perhatikan sini di ininya berapa dia. Ini saya kasih yang 11 volt. Ini fungsinya dioda Zener ini untuk membatasi ya, karena saya umpamanya saya mau memakai ini modul step up ini untuk ataupun step down-nya ini di 24 volt. Nah, jadi supaya lebih aman karena ini kan VGS-nya ini cuma 20 volt. 20 volt makanya saya batasi 11 volt. Nah, ini ada juga resistor 100K. Nah, resistor 100K ini di seri dengan input plus ya. Input dari plusnya. Nah, cukup mudah kan? Seperti ini. Silakan di screenshot ya. Nanti skema juga ada. Ini untuk plus in-nya ke MOSFET dan ini yang tengah ini untuk input min. Nah, terus ini source-nya. Jadi gini, ini gate, ini drain, ini source. Oke, kita lihat ya bagaimana cara pengetesannya, apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Aduh, maaf ini guys, kotor ya, berantakan. Oh ya, untuk polaritas ya, polaritas dari ini dioda Zener-nya ini. Nah, seperti ini. Yang ada gelang hitamnya itu di pin 1 atau di gate-nya, terus disambung ke source ya, yang sini yang pin 3. Oke. Kita langsung ke pengetesannya. Nah, juga ini untuk SMPS ini udah ada short circuitnya ya.
udah aman. Sekarang kita tes ini input plus ya, plus di pin 1, dan untuk input minusnya ada di pin 2, ini di drainnya. Nah terus untuk output nanti saya akan kasih beban ini lampu, nanti kita ukur juga untuk temperaturnya. Aduh, kayaknya butuh yang hangat-hangat ini guys ya. Mana ini untuk ngecek voltasenya. Ini ngecek voltasenya sekalian untuk jepit ya. Nah, ini sama dengan yang ini ya. Jadi kenapa saya pilih MOSFET ini? Saya pernah memakai dioda, cuma dia power dropnya itu cukup besar ya. Jadi kerugian daya yang saya dapat itu lumayan juga, dan tingkat panas juga terlalu tinggi dia. Karena dari resistansinya besar. Kalau ini kecil sekali resistansinya. Ini juga akan saya buktikan apakah dia mati waktu saya ubah ya. Ubah polaritasnya. Ini sama, ini saya jepit di sini saja ya. Biar kita bisa ubah polaritas nanti. Ya, seperti ini. Kita coba nyalakan. Berfungsi dengan baik ya. Bagus. Wah, ini sampai 10 ampere ya. Terbaca 10 ampere di sana. Ini kemampuannya di datanya ini sih 20, tapi aslinya diodanya cuma 12, tapi udah saya ganti. Jadi saya batasi ini sampai 14 ampere aja. Nah, oke, kita tes untuk polaritas ya. Ini plus tadi yang input ke pin 1. Ini saya tukar nah, ini guys ya. Aduh. Kebalik. Kok malah saya bingung ini. Ini yang minus ya, wah, repot ini. Nah, lihat guys, dia nggak nyala. Nggak nyala ya. Nih lihat. Ini posisinya, posisi minus ini di gate, di pin 1, dan posisi plus ini di pin 2. Dia nggak mau nyala karena diprotek sama MOSFET-nya. Nah, terus ini saya ubah lagi. Yang plus ke pin 1 dan yang minusnya ke pin 2. Dia menyala. Oke, gimana? Mantap bukan? Dan lanjut. Berapa sih temperaturnya? Nah, ini perlu kita ketahui juga. Makanya kalau memilih MOSFET itu yang ampernya besar dan voltase ya besar ya. Dan ini nanti bisa dilihat di datasheetnya. Wah, ini udah mau baterainya. Coba kita lihat 2 menit, 5 menit lah, berapa dia naiknya. Ini saya tambah beban lagi ya. Sampai 9 ampere aja. Dikurangi aja ini ya. 8,5 ampere.
Oh ya, untuk ini ya, untuk voltmeter ini sama ini enggak apa itu berbeda dia, berbeda berapa 0, berapa gitu ya, pokoknya nggak sama lah. Tadinya saya ukur pakai ini voltmeter satunya, dia cuma dropnya antara dari input sama output itu cuma 0,2 0,3 ya. Ini bagus sekali pakai MOSFET ini. Oke, saya akan skip dulu, saya tunggu sampai 10 menitan berapa dia naiknya ya. Oke sob, kita lanjut lagi ya. Nah, sampai saya capek nungguinnya ya. Ini segini aja dia nih. Lihat tadi nih. Lama sekali dia naiknya. Tapi kalau lebih bagusnya supaya lebih awet ya. Kalau untuk beban yang tinggi, kalau beban nampung cuma 7 ampere gitu, aman dia, nggak pakai heatsink. Tapi pakai heatsink aja lebih mantep gitu ya. Sorry ya Bella, tadi ada kesalahan teknis ini dari skemanya. Silakan untuk di screenshot ya, nanti sedikit akan saya jelaskan apa aja. Oke, cukup ya. Nah, di sini perhatikan pinnya. Dari pin 1, 2, 3 ini GDS ya, ground, drain, source. Nah, ini bahannya di atas ini tadi ya, yang tadi di screenshot aja supaya nggak lupa. Terus ini MOSFET-nya. Nah, ini dioda Zener bisa aja, bagus juga 10 volt ya. Ini karena adanya saya 11 ini 11 volt ya, saya pakai ini 11 volt. Untuk ini 100K, ini outnya. Terus untuk aplikasinya, pengaplikasiannya ini seperti ini. Ini tambahan fuse supaya lebih aman. Nah, ini tadi yang salah ini saya nih. Jadi saya ubah. Ini plusnya ini di jumper. Nah, ini di jumper langsung ke plus ya. Tapi harus sebelum resistor. Sebelum resistor seperti ini. Ini. Nah, ini ke bagian fan controller. Nah, sekalian juga dari sini outputnya saya ambil untuk voltmeter. Ini voltmeter untuk in, dan di sini untuk voltmeter untuk outnya. Voltmeter untuk out ini. Untuk step up sama step down ya. Nah, jadi voltmeter ini polaritas di sini. Ini pin outnya ini bisa untuk mengukur umpamanya punya adaptor atau power supply atau apalah di sini ya. Ini bisa digunakan di sini. Nah, jadi pakai voltmeter yang ini. Nah, ini juga sebagai voltmeter input untuk membaca berapa tegangan masuknya dan tegangan ketika kita memilih selektor. Ini selektor ya. Saklar lah gitu. Saklar untuk antara step up dan step down-nya. Nah, ini dari ini supaya lebih kuat saklarnya gunakan yang 6 pin. Gunakan yang 6 pin terus di paralel seperti ini. Nah, ini juga 6 pin. Tapi di sini ada pembagian. Ini untuk bagian ke step up dan step down-nya, dan yang sebelah sini ini untuk pengukur tegangan sama ampere dari power supply kita yang dari sini. Nah, gimana kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan di komentar saja ya. Nah, terus ini saya ketawa kalau lihat ini apa kata saya ini ya. Lucu banget gitu loh bro. Ini sensor suhu ya. Nah, ini ada pengatur kecepatan cooling fan. Nanti bisa kalau mau request gimana sih pembuatannya, berapa deteksinya. Ini deteksi saya buat ini sekitar 40 derajat Celcius di sini, di step down. Saya pakai ini di step down karena sering saya pakai ini step down. Nah, jadi dia sensornya ini 40, dia mulai jalan. Ketika dia 50 ke atas, dia udah cepat ini, udah full kecepatannya. Yang ini. Nah, ini saya tahan di 12 volt. Ini pakai 50 ampere ya voltmeternya sama yang sini.
Gimana guys? Jangan lupa ini ya, kalau memang bermanfaat dan kalian suka, silahkan. Mungkin, oh ya, saya ingatkan lagi ya, untuk penggunaan dari step up itu harus hati-hati, karena ketika di bawah tegangan kerja, step up itu akan error, dia naik full. Saya pernah ngalami juga dan membuat satu motor DC rusak. Nah, saya buktikan ya. Oke, mari kita buktikan di mana letak errornya ya untuk penggunaan step up. Ini hati-hati untuk kalau kalian mau ngecas untuk menggunakan step up untuk pengecasan baterai. Wah, ini berbahaya. Oke, kita on-kan dulu. Nah, ini lihat tegangan inputnya 12.1 ya, 12.1. Ini dia posisi step up, saya ini step up. Kalau step down ini, nah step down ini masih 7, ini step down turun. Nah, saya posisikan di step up. Nah, ini di step up ya. Oke, saya buktikan kalau ini cukup berbahaya untuk penggunaan step up kalau kita kurang hati-hati. Ini voltase saya turunin. Nah, karena saya batasi di 10.8 ya untuk voltase yang satunya, yang di 12 voltnya. Ini saya ubah ke yang 5 volt. Nih, lihat di sini. Saya naikkan tegangan. Nah, ini tegangan di 5 volt saya naikkan ini. Kalau untuk 12 voltnya ini udah mencapai 24 volt ya. Oke, ini 5 volt. Saya posisikan di step up. Nah, step up ini masih kebaca ya. Masih kebaca 30 volt. Lihat, perhatikan baik-baik. Ini bahayanya untuk step up. Nah, lihat 69 di bawah 7. Ini bahaya nih. Nah, sementara di step up ini itu dia 60 volt artinya elko nya. Nah, kalau ini ada beban di step up ini, wah, bisa jebol. Riskan sekali ya. Oke, bro, cukup di sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika kalian suka, support channel saya untuk lebih semangat lagi membuat hal-hal yang baru ya dalam bidang elektronika ataupun dari permesinan bisa juga ya. Jangan lupa gininya guys ya. Dan berjumpa kembali di next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.